kartunya kan sudah saya bagi tentang kondisi dan permasalahan lanjut usia. Iya Bu. Nah, silakan sekarang kartunya disimak baik-baik. Lalu masing-masing kelompok memperhatikan kondisi tersebut dan mendiskusikan permasalahan umum apa yang dapat terjadi dengan kondisi tersebut. Nah, saya kasih waktu 5 sampai 7 menit ya, Bu. Oh, siap Bu. Siap. Ya. Oke. Ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Baik. Dah, 1, 2, 3. Sudah, Bu? Sudah Bu. Ini udah sekitar 7 menit ya. Ya. Nah, sekarang saya minta satu peserta aja, setiap kelompok, satu kelompok aja deh, untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan Ibu siapa ya? Saya lupa, Ibu Linda. Oh, Ibu Linda, iya Bu, silakan Bu. Iya Ibu, tadi kan udah diskusi nih sama kelompok. Ada gambar yang pendengaran menurun. Terus gimana itu? Iya, paling kalau lansia di dekat rumah saya mah itu paling besok itu nih udah agak pendengarannya udah kurang gitu. Oh, jadi pendengarnya jadi kurang gitu ya? Jadi diajak ngobrol teh sok kadang nggak nyambung nih Bu. Kayak gitu. Banyak nggak orangnya? Ya lumayan sih, rata-rata lansia dekat rumah kayak gitu memang udah Pendengarannya kurang ya, tapi suka diajak ngobrol. Malah mah ini Bu, jadi ya sesama lansia ngobrol gitu ya, yang satu mah nyeritain apa, yang satunya mah nyeritain apa. Kayak gitu. Terus pendengarannya kurang ya. Nah, saya sekarang coba deh mau minta komentar dari Ibu sama kelompok Ibu mengenai kondisi dan permasalahan tersebut. Jadi gimana nih komentarnya ketika Ibu mengetahui tentang lansia di tempat Ibu yang pendengarannya kurang seperti itu? Ya gimana waktu juga kan itu orang tua ya, tetaplah diajak ngobrol, diajak bercengkrama kayak gitu, walaupun emang dengarnya udah kurang kayak gitu ya. Ya paling ngomongnya jadi agak dikencengin sedikit lah, tapi bukan disentak gitu, cuma agak dikencengin, terus kadang ya diulang-ulang ngomongnya kayak gitu. Gitu. Sabar lah, harus sabar. Tapi tetap ya, kita nggak boleh menjauhkan ya Bu, menjauhkan diri kita dari lansia gitu ya. Iya betul Bu. Terus teman-teman Ibu seperti itu juga atau tidak? Iya Bu, sama kayak gitu kan. Kalau misalnya lagi ngaribung gitu ya, lagi kumpul ya gitulah, sama ngomongnya. Jadi kalau nggak kedengaran teh agak dikencengin lah ngomongnya, tapi ya bukan nyentak bukan. Ya, terima kasih Bu dan kelompoknya Iya Bu. atas penjelasannya mengenai kondisi dan permasalahan lanjut usia. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan untuk kondisi dan permasalahan lanjut usia. Di sini saya punya 3 flip chart. Yang pertama ini kondisi dan permasalahan lanjut usia tentang fisik dan biologis. Yang kedua tentang psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain. Dan yang ketiga di sini ada spiritual atau rohani. Nah, pertama yang akan kita bahas dari sini dulu ya Bu, tentang fisik atau biologis. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya, yang pertama ada perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering atau keriput. Oh iya. Ya, jadi kan emang kalau lansia, gak heran kan ya kalau lansia tuh Pada peot-peot, pada ya, keriput ya Bu. kering gitu kulitnya karena perubahan suhu tubuh. Yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh. Biasa kan kalau orang tua suka aduh nyeri sendinya, Encok. Iya, encok kayak gitu. Terus ada gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap. Nah, ini seperti yang tadi kasusnya Ibu itu pendengarannya kurang. Iya gitu. Jadi fungsi pendengarannya lebih berkurang daripada kita yang sehat-sehat. Nah,
Selanjutnya ada gangguan saluran kencing. Kencing tak terkontrol, biasanya kan ada lansia yang apa ya istilahnya tuh beser gitu bu, Share ya. ya ke belakang terus gitu. Terus ada gigi mulai goyah, tanggal atau sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Nah seperti yang kita suka lihat kalau nenek-nenek atau kakek-kakek itu kan makanannya yang lembut-lembut gitu ya bu. Iya, Bu. Kalau keras-keras mah udah nggak bisa, giginya udah pada sakit. Sombong. Yang terakhir ada muncul penyakit kayak Alzheimer. Alzheimer tahu bu? Apa itu Bu? Itu tuh kayak suka udah lupa Oh Iya. iya. atau kepikunan. Oh iya pikun. Jadi udah mudah lupa. Kan kalau nenek-nenek atau kakek-kakek kalau ditanya, apa ya saya teh udah makan apa belum ya, kayak gitu kan suka udah lupa padahal dia teh udah makan gitu. Terus ada stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Nah untuk sampai sini ada yang ditanyakan bu? Nah Bu, udah jelas Bu. Oke, sekarang lanjut yang kedua ya bu. Di sini ada psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain, perubahan emosi. Misalnya, yang pertama ada muncul depresi, cemas dan ketakutan, disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Kayak tadi itu ada keriput, terus udah jadi bongkok, terus ya. dan lain-lain gitulah. Fisiknya berubah, udah nggak seger lagi. Terus yang kedua ada kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Jadi mungkin teman-temannya itu sudah pada kemana gitu ya, atau mungkin sudah ada yang meninggal atau ikut dengan keluarga anaknya dan lain-lain gitu. Terus ada takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Takut penyakit, takut mati itu kayak ya udah namanya sudah tua, renta, penyakit mulai biasanya mudah terserang penyakit gitu, dikit-dikit masuk angin seperti itu misalkan. Terus ada agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu dan lain-lain. Nah di sini nenek-nenek jadi lebih agresif. Nah itu karena apa ya, semakin bertambahnya usia kali ya bu, jadi lebih lebih sensitif. Terus ada perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah pergi jauh-jauh. Nah mungkin si nenek ini mager kali ya, makin mager aja gitu bergaul di lingkungan ya. Saya murung, melamun, memerlukan teman bicara. Terus ada berorientasi pada masa lampau, kayak ngelamun ini kan. Ingat masa muda Ya, ya. ingat masa muda, dulu sih saya ngapain gitu ya, gitu-gitu. Terus hubungan dengan tetangganya kurang baik-baik karena yang tadi ini ada apa, cenderung diam di rumah sama apa, gerakan lamban, susah pergi jauh, maka menyebabkan dengan tetangganya kurang baik. Itu karena ya. ya di rumah aja lah, nggak kemana-mana, jadi tetangganya nggak pada tahu kondisinya gitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan bu? Enggak Bu, udah jelas Bu. Jelas. Oke, kita lanjut ya bu. Ya. Baik, ini yang terakhir ada kondisi dan permasalahan lanjut usia, spiritual atau rohani. Yang pertama ada jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Nah semakin bertambahnya umur seharusnya kan semakin sering ya beribadah, tapi karena faktor lain seperti cenderung diam di rumah, gerakan lamban dan lain-lain, mungkin lansianya mager gitu ya, tambah mager, tambah kurang tenaganya untuk pergi kemana-mana, jadi lebih jarang beribadah. Terus menjadi tidak sabaran, kayak agresif ini tadi, marah-marah dan lain-lain, kurang bersyukur dan berpikir negatif gitu, kayak takut apa, takut kena penyakit, takut mati, takut kekurangan uang, seperti itu yang ini. Terus selanjutnya ada tidak tabah,
dalam menerima kondisi penuaannya karena menua karena harus memakai alat bantu gitu. Jadi ada lansia yang tidak tabah gitu, tidak mau menerima kalau dirinya sudah termakan sudah semakin hari semakin tua gitu, bertambah usia gitu. Jadi mikirnya wah ribet, harus pakai alat bantu, harus dibopong, harus di apa di apa tuh dituntun sana sini gitu. Terus yang ketiga ada kurang mau berbagi dengan orang lain. Mungkin pikirannya seperti ini, karena lansia gitu, berhubung lansia ini ya semuanya untuk aku lah, karena aku udah tua gitu, jadi ini semua punya aku gitu. Terus yang terakhir, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah ini tuh biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek kan sering bilang, lah saya sudah sering makan asam garam kehidupan gitu, jadi dirinya merasa bahwa kehidupan tuh seperti ini, saya sudah tahu gitu. Terus ketika menjelaskan kepada yang muda-muda nih, harusnya yang muda tuh mendengarkan yang tua gitu. Mereka merasa seperti itu. Jadi merasa pengalaman hidupnya sudah banyak seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nggak ada sih, Bu. Ini Ibu udah jelasin detail banget ya, udah jelas banget. Paham lah saya, Bu. Paham ya, Bu? Ya, paham. Alhamdulillah. Kalau misalkan Ibu menemukan kondisi-kondisi seperti ini, nanti di tetangga Ibu, saudara Ibu, atau orang tua Ibu, orang terdekat Ibu, tolong jangan dijauhi ya, Bu. Tetap diajak berinteraksi, tetap diajak ngobrol, meskipun mungkin ya kayak tadi mungkin ada yang kurang pendengarannya, tetap sabar ya kayak gitu ya, Bu. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.